Halo guys, kembali lagi di Rika Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Pencarian Troy dimulai dari kampus ke kampus. Beberapa kampus yang dia datangi ternyata tidak bisa memberikan data mahasiswanya secara sembarangan. Di saat ada kampus yang bisa memberikan informasi kepadanya, tidak ada mahasiswi yang terdaftar dengan nama Venita Miracle. Padahal nama itu cukup jarang untuk digunakan di sini. Jadi rencananya gagal untuk yang satu itu. Lalu ada rencana tambahan yang dia buat, mengunjungi kantor pusat Mayer Company untuk mencari tahu di mana rumah sang bos. Tapi Troy sedikit ragu. Dia takut hasilnya akan sama. Coba aja dulu, lagian ini masih minggu pertama di sini. Masih ada 3 minggu lagi, kata Troy menyemangati dirinya sendiri. Dengan langkah ragu, Troy berjalan masuk ke gedung yang berlantai 20 ini. Dia sengaja berpakaian serapi mungkin layaknya rekan bisnis agar tidak mencurigakan. Di bagian resepsionis dia menanyakan perihal Fritz Mayer. "Apa Anda sudah membuat janji sebelumnya, Sir?" tanya sang resepsionis. "Belum, aku kesini ingin membuat janji untuk bertemu beliau," jawab Troy tak kalah ramah. "Kalau begitu Anda bisa langsung menghubungi sekretaris beliau langsung untuk membuat janji." Siang, ternyata dia lebih sulit ditembus, batin Troy yang mendapati bahwa sang resepsionis tidak juga meloloskan permintaannya. "Baiklah, aku akan menghubungi sekretaris beliau. Terima kasih." Dan Troy pun meninggalkan gedung itu. Mengamati orang-orang yang berlalu lalang, Troy mencoba memusatkan perhatiannya. Berusaha mencari sosok yang familiar di antara sekian banyak orang asing. Siapa tahu ini hari keberuntungannya, sehingga dia secara tidak sengaja bertemu dengan Tuan Mayer atau Venita. Dengan langkah lesu, Troy berjalan menyusuri taman yang ada di sekitar gedung itu. Suasana tampak asri. Dalam pikirannya, dia ingin lingkungan tempat kerjanya seperti ini, memiliki taman yang hijau yang bisa digunakan untuk berdiskusi, suasana lain untuk bekerja. Dan di sanalah dia pada akhirnya bisa melihat sosok yang familiar di matanya, Fritz Mayer dan Venita Miracle. Keduanya sedang masuk ke dalam mobil yang entah menuju kemana. Dengan sigapnya, Troy menghentikan taksi dan segera mengikuti mobil itu. Sang sopir awalnya curiga, tapi dia tidak akan berkomentar sebelum mendapatkan bukti yang memberatkan penumpangnya itu sebelum melaporkan kepada polisi. Iya, sekarang banyak cara digunakan untuk mendapatkan uang. Salah satunya adalah penculikan dan pemerasan. Aksi kejahatan itu marak digunakan dengan menargetkan orang-orang kaya. "Keep the change," kata Troy lalu keluar dari taksi. "Universitas Nasional Australia. Jadi kamu kuliah di sini ya, Ve?" gumam Troy sambil mengamati gadisnya dari jauh. Tampak dia di sana Venita bertemu dengan seorang perempuan lain. Dia mengulas wajahnya dengan senyum, hal yang sangat jarang terlihat saat Venita bersama dengan dirinya dulu. Dan senyum itu ternyata mampu membuat Troy hilang akal sehatnya. Karena senyum itulah yang dia rindukan selama ini. Masih mengamati dari jauh, Troy mulai memikirkan apa yang harus dia lakukan untuk bisa bertemu dan berbicara dengan Troy. Dia harus meluruskan apa yang menjadi masalah di antara mereka, juga memberitahu Venita bahwa dia masih menjadi istrinya. Troy tidak pernah mengajukan perceraian mereka ke pengadilan. Pada akhirnya, Troy mengikuti gadis itu selama beberapa hari, dari rumahnya yang mewah ke kantor Mayer Company, dan rumah ke kampus. Setelah seminggu mengikuti, Troy hampir hafal jadwal Venita dan juga kapan saja gadis itu akan berpergian sendiri atau bersama dengan Fritz Mayer. Pertanyaan terbesar Troy sekarang adalah, apa Venita sekarang menjadi Mrs. Mayer atau bagaimana? Kenapa keduanya tinggal bersama sekarang? Entah hanya perasaannya saja atau memang benar adanya. Venita merasa belakangan ini ada yang mengikutinya dan juga memperhatikan, seolah ada stalker yang membuntutinya. Beberapa kali dia seperti menangkap bayang hitam yang berdiri di belakangnya, membuatnya merasa tidak aman.
tapi dia tidak tahu harus bagaimana karena belum ada bukti. Dan dia juga tidak mau membuat Fritz dan Jovita khawatir. Bisa saja kan dia hanya berhalusinasi. Kamu mikirin apa sih? Jovita penasaran. Sahabatnya itu tampaknya sedang memikirkan sesuatu. Hah? Enggak kok. Kenapa? Venita membalas dengan bertanya. Ada yang sedang kamu sukai? Pertanyaan itu terlontar begitu saja. Sudah 2 semester mereka kuliah. Dan di antara keduanya, dia tidak pernah ada yang membahas tentang sosok laki-laki idaman untuk menjadi pacar. Memang berbeda, kali ini ada pembicaraan yang mengarah ke sana. Tapi baik Venita maupun Jovita tak pernah benar-benar serius dengan pembicaraan itu. Dan untuk Venita pribadi, dia masih belum bisa melepaskan bayangan mantan suaminya yang mengganti dengan sosok lelaki lain. Terlebih, Venita merasa minder karena dia bukan perempuan yang perawan. Bahkan Venita telah mengalami hamil meski pada akhirnya keguguran. Memang di zaman yang sekarang ini keperawanan bukan hal yang dijunjung tinggi bagi sebagian orang. Terlebih di negara maju seperti Australia. Tapi Venita tetap merasa minder bila suatu saat orang lain mengetahui rahasianya itu. Itu seperti aib yang akan selalu mencoreng namanya. Aku masih belum move on dari yang kemarin, jawab Venita singkat. Dia pernah menceritakan kisah asmaranya kepada Jovita. Hanya garis besar dan yang perlu diketahui sahabatnya itu saja. Karena dia masih belum tahu seperti apa sifat dan kelakuan Jovita. Bukan berprasangka buruk, tapi lebih ke menjaga rahasianya untuk privasi. Entah apa yang membuat kamu belum bisa melupakan dia. Tapi aku berharap kamu bisa bertemu dengan orang yang lebih baik lagi ke depannya. Dan lagi, kalau jodoh gak akan kemana kok, tenang aja. Semangat Jovita menular kepada Venita. Inilah yang membuat Venita menyukai sahabatnya. Semangat yang dia miliki akan dia salurkan kepada teman-temannya. Perlahan Venita mengulurkan ponselnya kepada Jovita. Di sana ada foto laki-laki tampan yang dijadikan wallpaper ponselnya. Foto itu diambil saat keduanya sedang berlibur di pantai. Entahlah, aku juga selalu berdoa yang terbaik buat kami dan seperti katamu, kalau jodoh emang gak akan kemana, ucap Venita penuh pengharapan. Dia ganteng, Jovita mengamati foto itu, memiringkan dan mengamati dengan seksama. Kayaknya aku pernah lihat dia, tapi di mana ya? Mendengar ucapan sahabatnya, Venita sedikit heran. Bagaimana mereka pernah bertemu? Apa Troy orang yang sangat terkenal sampai ke mancanegara? Di mana? Venita berusaha menekan suara antusiasnya. Entah, aku nggak ingat apa dia artis. Bukan, dia seorang CEO. Wah, selera orang kaya memang harus selevel ya. Terdengar Jovita terkagum-kagum mengetahui siapa lelaki yang disukai sahabatnya. Iya, anak orang kaya memang harus mencari pasangan yang selevel dengan mereka, agar tidak ada ketimpangan sosial yang terjadi. Juga agar mereka cocok untuk mencari topik pembicaraan. Apalah daya bila dibandingkan dengan dirinya yang hanya anak seorang pemilik restoran kecil di pinggir kota Perth. Meski begitu, Jovita tetap bersyukur memiliki keluarga yang sayang padanya dan bisa membiayai kuliah. Aku nggak sengaja ketemu dia, dan lagi level sosial tidak akan menjadi halangan kalau saling mencintai, iya kan? Ucap Venita penuh kebijaksanaan. Karena jadwal kuliah yang berbeda, kedua sahabat itu berpisah setelah jam 3 sore. Jovita masih ada satu kelas lagi, sedangkan Venita sudah menyelesaikan jadwal kuliahnya untuk hari itu. Dengan langkah ringannya, Venita berjalan menyusuri trotoar untuk menuju halte bus terdekat. Hari ini Fritz tidak bisa menjemputnya karena ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Dan Venita sengaja menyuruh sopir yang akan menjemputnya untuk beristirahat selama tugasnya hari itu. Menunggu bus datang, Venita mengabari kakaknya bahwa dia sedang dalam perjalanan pulang.
Tapi Venita sengaja tidak memberitahukan kalau dia menggunakan bus untuk pulang. Bisa-bisa kakaknya langsung datang untuk menjemput Venita. Entah apa alasannya, Fritz tidak pernah suka bila dirinya menggunakan transportasi umum untuk bepergian. Begitu bus datang, Venita segera naik. Tak disangka ada satu orang lagi yang memaksa untuk naik di belakang Venita, padahal pintu bus hampir tertutup rapat dan terlihat bahwa orang itu mencurigakan. Bersambung, thank you for watching.